Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tepatnya kita sedang berada di kaki Gunung Arjuna dulu ya. Ini suasananya sangat rimbun dan rindang. Kita berada di area Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan ini bentuknya unik karena hanya berbentuk stupa gitu ya, stupa tunggal gitu, sehingga banyak yang menyebutnya dengan stupa Sumber Awan. Candi Sumber Awan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh para penduduk. Lalu pada tahun 1935 dilakukan kajian oleh pemerintah Hindia Belanda, Dinas Kepurbakalaan dari pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya pada tahun 1937 dilakukanlah pemugaran pada bagian kaki candinya. Kita coba mendekat ke arah stupanya dulu ya. Dan memang selain ada stupa Sumber Awan juga terdapat beberapa temuan lepas. Nah, di kejauhan itu terdapat stupa Sumber Awan dulu. Dan di sini juga ada beberapa temuan lepas seperti batu-batuan candi, batu andesit gitu ya. Dan ini juga ada kemungkinan sebekas juga mungkin kaki stupa juga mungkin, tapi sudah hancur atau sudah rusak gitu ya. Dan ini ada beberapa batu andesit. Kemungkinan ini bakalan prasasti atau bakalan arca gitu. Dan ini kemungkinan candi atau stupa Sumber Awan ini dibangun pada abad ke-14 Masehi, pada masa kerajaan Majapahit. Dan ini beberapa temuan lepas yang lain, yaitu ada beberapa batu andesit berbentuk balok gitu. Ini ada bakalan arca ini ya kalau nggak salah. Ini kelihatan. Ini jadi semacam bagian dari candinya itu ya. Cuman ini kemungkinan untuk disatukan kembali sangat kecil karena memang bentuknya ya masih tidak jelas ini bagian dari sebelah mananya dari Candi Sumber Awan ini. Jadi Candi Sumber Awan ini pernah dikunjungi oleh Raja Hyang Wuruk pada tahun 1359. Informasi tersebut didapat dari Kitab Negara Kertagama karangan dari Ibu Prapanca bahwa pada waktu Sang Raja Hyang Wuruk melakukan perjalanan keliling Jawa Timur, beliau sempat singgah di daerah yang bernama Kasurangganan. Nah, Kasurangganan ini banyak diyakini oleh para ahli yaitu daerah Sumber Awan ini gitu loh. Ini stupanya tuh ya. Sudah dilakukan pemugaran, cuman sayangnya ini bagian puncaknya rusak, ini tidak dilakukan pemugaran lagi karena para ahli masih kesulitan menemukan dari bentuk asli dari puncak stupanya ini gitu ya. Jadi dilihat dari bentuknya, berbentuk stupa, Candi Sumber Awan ini jelas beraliran beraliran Buddha gitu ya. Ini bagian kakinya yang sudah direnovasi. Dan memang satu-satunya informasi mengenai keberadaan Candi Sumber Awan ini adalah Kitab Negara Kertagama. Bahwa dulu Raja Hyang Wuruk sempat singgah di daerah bernama Kasurangganan untuk melakukan pemujaan. Akhirnya mungkin banyak yang menyepakati bahwa Kasurangganan itu adalah nama lain dari Sumber Awan. Sumber Awan sendiri sebagian besar meyakini berasal dari kata sumber dan rawa gitu ya. Karena memang di sekitar daerah Sumber Awan ini banyak sekali rawa-rawa atau kolam-kolam gitu ya, dan juga banyak sumber-sumber air atau patirtan gitu ya yang
masih disucikan juga dan banyak digunakan berbagai pergaulan oleh masyarakat yang mempercayainya gitu ya. Karena banyaknya sumber di sekitar stupa ini dan banyaknya penampungan air yang berupa rawa, akhirnya dijadikanlah dua kata tersebut gabungan dari kata sumber dan rawa menjadi sumber rawan gitu ya. Ya itu semua memang masih ada juga pendapat lain, cuman sebagian besar pendapat yang meyakini asal mula nama sumber awan adalah berasal dari kata sumber dan rawa gitu ya. Jadi kelihatan di depan sana itu ada rawa juga, ada rawa-rawa, itu kelihatan. Memang di sini suasana sangat sejuk, dulur, karena kita sedang berada di kaki Gunung Arjuno, yang gak kaki banget, di lereng Gunung Arjuno juga. Jadi di kanan kirinya masih berubah hutan yang masih cukup alami, sehingga masih udaranya masih sangat sejuk dan bikin fresh gitu ya kalau kita kesini. Dan di depan itu ada salah satu sumber yang disucikan oleh masyarakat. Ya mungkin Tur, sampai di sini jumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa belusuan lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.